Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Pada hari ini kita mengulas sambungan dari metabolisme sel, yaitu anabolisme 2. Kemarin sudah kita ulas bagaimana anabolisme 1, sekarang anabolisme 2. Dalam pembelajaran anabolisme 2 ini secara khusus mempelajari bagaimana fotosintesa. Fotosintesa adalah proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan sinar matahari. Bagaimanakah fotosintesa itu? Fotosintesa dengan reaksi CO2 tambah H2O akan menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan oksigen. Dalam reaksi ini kita harus bisa membedakan mana hasil utama, mana hasil sampingan. Jawabnya, hasil utamanya adalah glukosa, sedangkan hasil sampingannya adalah oksigen. Nah, bagaimanakah proses sehingga terbentuknya glukosa dan oksigen? Baik, kita ulas satu persatu. Dalam fotosintesa ada istilah reaksi terang. Kenapa disebut reaksi terang? Karena langsung melibatkan sinar matahari. Itulah diambil dari istilah cahaya matahari, reaksi terang. Nah, lalu hal yang perlu kita catat dalam reaksi terang ini, dia berlangsung di gerhana. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa gerhana itu di dalam kloroplas. Terlihat pada gambar ini ya. Nah, inilah berupa kloroplas. Di dalamnya ada gerhana, ada stroma, lalu ada tilakoid dan lain-lain. Dalam reaksi terang, hal yang diperhatikan adalah materialnya, substansinya apa yang dibutuhkan. Nah, jawabnya perlu H2O, air ya. Lalu ADP. ADP adenosin difosfat. Dan bisa kita bayangkan ADP ini nanti akan melakukan pemantapan ATP sehingga terbentuk ATP, energi. Dan sudah pastilah cahaya matahari. Inilah yang dibutuhkan dalam fotosintesa. Lalu produknya ya, ada NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, inilah yang perlu kita bedakan. Materialnya apa, produknya apa. Nah, lalu bagaimanakah interaksinya? Nah, sekarang kita perhatikan. Dalam reaksi terang yang terjadi adalah ada aliran elektron non-siklik. Ingat ya, aliran elektron non-siklik ini disebut dengan suatu gambaran transfer elektron. Ada perpindahan elektron dari satu komponen ke komponen berikutnya. Nah, untuk jelasnya perhatikan ilustrasinya. Inilah gambar. Kita sudah menyinggung apa itu fotosistem 2, apa itu fotosistem 1 ya. Nah, fotosistem 2 melibatkan pigmen P680. Pigmen P680 ini perannya adalah ketika sinar matahari masuk, maka akan ada suatu transfer energi yang berlangsung pada fotosistem 2 yang terjadi pada P680, pigmen 680 ya. Lalu akan terjadi suatu perpindahan elektron yang dikenal dengan primary acceptor. Nah, di dalam pigmen P680 ini ada yang masuk. Ingat, itulah air H2O. Ya. H2O ketika masuk lalu akan terjadi suatu pemisahan ikatan, yaitu menjadi 2H positif tambah O2. Artinya air akan dilisis atau dikenal dengan peristiwa fotolisis. Jadi apa itu fotolisis? Proses penguraian H2O atau air menjadi H positif dan oksigen. Nah, lantas ketika sudah terjadi proses penguraian air, terus berlangsung transfer elektron yang berlangsung di aseptor primer ini.
Nah, kemudian pada aspek primer ini terjadi suatu transfer elektron lagi. Nah, yang dilakukan oleh PQ itu singkatan dari plastoquinone. Apa itu plastoquinone? Itu adalah protein yang berada di dalam membran sel juga, seperti yang kita lihat tadi kan, ada membran sel dilengkapi dengan bentuknya seperti roti bantal, itu adalah protein integral. Kan ada yang bulat kecil tadi kan, kalau kau perhatikan ya, nah itu adalah plastoquinone. Nah, juga dilibatkan plastocyanin. Nah, ya, plastocyanin. Oke. Dan disitulah merupakan sitokrom kompleks yang tujuannya mentransfer elektron, dan elektron tersebut dengan peristiwa kemiosmotik, maka tujuannya adalah menghasilkan ATP. Jadi ingat, dalam fotosintesa atau anabolisme juga menghasilkan ATP. Tapi ingat, ATP ini untuk apa? Untuk dirinya juga nanti. Nah, gitu ya. Jadi untuk menghasilkan ATP tidak hanya respirasi, cuman ya bedanya ternyata energi yang paling banyak memang respirasi. Tapi kalau untuk fotosintesa, ATP-nya ini untuk ya dirinya juga, gitu ya. Sudah. Kemudian setelah terjadi transfer elektron, nah masuk ke posistem 1. Jadi jangan kamu bayangkan berurutan posistem 1 lalu posistem 2, enggak. Justru fotosistem 2 dulu, lalu menjadi baru dilakukan oleh fotosistem 1. Nah, fotosistem 1 ini selanjutnya hal yang sama, menerima elektron dari posistem 2 ini. Kan ini ya, nampak ya, ada aliran perpindahan elektron, dan fotosistem 1 ini juga menerima sinar matahari. Ya, menerima sinar matahari. Nah, selanjutnya terjadi perpindahan elektron. Hal yang sama, ada istilah primary acceptor. Ya, atau dalam arti pertama sekali menerima ya elektron atau energi baik dari matahari maupun dari posistem 2 ya. Nah, kemudian terjadi transfer elektron berikutnya. Nah, di sini melibatkan peridoksin. Ini adalah peridoksin di mana juga hal yang sama terjadi transfer elektron. Namun di sini ada peristiwa NADP post reduktase. Ya, NADP post atau NADP reduktase. Nah, ini adalah berupa enzim yang tujuannya adalah agar NADP post ya siap untuk menangkap 2 hidrogen dari peristiwa transfer elektron ini. Nah, akhirnya jadilah NADPH. NADPH ya. Nah, melepaskan elektron, lalu produknya adalah NADPH. Sebelumnya NADP menjadi NADPH. Oke. Nah, jadi dengan demikian kita bayangkanlah bagaimana aliran elektron non siklik. Kenapa dikatakan non siklik? Ya, non siklik kan tidak membentuk siklus ya. Kita lihatlah di sini. Di sini masuk energi, lalu terjadi transfer elektron, lalu selanjutnya, nah ini kan tidak ada peristiwa bertemunya elektron. Nah, oke ya. Nah, itu maksudnya non siklik ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana aliran elektron siklik. Nah, ini ya, aliran elektron siklik. Aliran elektron siklik. Nah, ini dilakukan oleh pigmen P700. Ya, P700 adalah fotosistem berapa tadi? 1 ya. Ya. Nah, fotosistem 1 ini ada P700. Nah, hal yang sama melakukan yaitu mentransfer energi. Ya, lalu ada peristiwa transfer elektron yang berlangsung di pusat reaksi aseptor. Nah, selanjutnya melakukan aseptor oleh peridoksin, plastoquinone, lalu kompleks sitokrom ya. Nah, lantas melakukan transfer elektron lagi oleh plastocyanin. Balik lagi. Ini kan menunjukkan suatu siklus. Nah, tujuannya apa? Untuk menghasilkan ATP. Itu. Jadi dalam fotosintesa sudah pada tumbuhan tingkat tinggi terjadi aliran elektron non siklik dan aliran elektron siklik. Ya. Nah, jadi tujuannya untuk siklik itu apa? Untuk menghasilkan ATP. Jadi dibutuhkan ATP.
Apakah dalam elektron non-siklik menghasilkan ATP? Ada. Oke. Lalu dalam elektron siklik juga menghasilkan ATP. Jadi kata lain, ketika melakukan fotosintesa, ya, dia butuh energi, maka dia juga bisa memenuhi energi itu sendiri. Ya, ketika misalnya kurang ya ATP, maka dilakukan aliran elektron siklik. Nah, itu ya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan gambarannya, nah ini dia kan. Nah, tadi kan, ini ya. Nah, ini kan non siklik. Oke, dengan tujuan menghasilkan NADPH. Lalu yang sikliknya di mana? Nah, ketika sikliknya begini. Ketika fotosistem 1, ini ya P700, nah tadi kan. Lalu dia nanti kemari. Nah, ini kemari dia. Nah, ya, sinar matahari masuk, lalu ditujukan lagi ke peristiwa chemiosmotik, maka membentuk ATP lagi. Nah, ini dia. Ya. Jadi itulah gambaran daripada transfer elektron pada reaksi terang masuk ke reaksi gelap. Jadi udah bisa kita bayangkan reaksi terang. Oh, itulah apa yang terjadi ya. Nah, sekarang reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di stroma. Ya, beda dengan gerhana ya. Gerhana reaksi terang. Kalau gelap di bagian stroma. Itu adalah space antar gerhana. Nah, lalu disebut siklus Kelvin-Benson. Nah, karena mereka lah yang pertama kali memperhatikan ada ternyata berupa rantai reaksi kimia. Nah, pada reaksi gelap ini tidak perlu lagi cahaya matahari. Jadi jangan sampai kamu membayangkan bahwa fotosintesa selalu membutuhkan sinar matahari dalam reaksi menghasilkan glukosa. Nah, ada tahap yaitu tidak membutuhkan cahaya matahari. Itulah makanya disebut istilah reaksi gelap. Nah, lalu bahan yang dibutuhkan adalah berupa karbon dioksida, ATP, NADPH. Nah, NADPH ini tadi sudah kita singgung. Pada saat kapankah dihasilkan tadi? Itulah transfer elektron tadi kan. Ada aliran elektron, yaitu siklik atau non-siklik? Non-siklik. Ini ya. Nah, lalu ada ATP kan? ATP dihasilkan dari mana tadi? Siklik atau non-siklik? Jawabnya dua-duanya. Nah, kalau ATP kurang, maka berlangsung yang siklik. Nah, itu. Ya. Nah, kemudian apa produknya? Gliseraldehyde trifosfat. Ya. Lalu menghasilkanlah glukosa. Nah, inilah reaksi yang terjadi pada reaksi gelap atau ya, siklus Kelvin-Benson. Ya. Siklus Kelvin-Benson ini merupakan suatu gambaran rantai reaksi kimia. Ya, perhatikan ya sama-sama ya. Nah, ini ada kita mulai dari inilah karbon dioksida. Ya. Karbon dioksida di mana peristiwa fiksasi berlangsung. Ya. Nah, di sini kita tambahi bahwa masuknya CO2 itu disebut dengan fiksasi. Ya, fiksasi artinya ya, penambatan. Yang ditambat adalah karbon dioksida. Nah, sewaktu reaksi apa berlangsung? Ribulosa 1,5 difosfat yang mengandung 5 karbon. Nah, 5 karbon tambah 1 karbon, ya, maka jadi 6 karbon. Nah, pada saat dia menangkap, maka terbentuklah asam 3-fosfogliserat yang masing-masing mengandung 3 atom C, namun dia sebanyak 12 molekul. Asam 3-fosfogliserat itu nanti akan masuk menuju asam 1,3-difosfogliserat sebanyak 12 molekul. Artinya bahwa fosfatnya sudah memiliki 2 komponen, 2 ya. Nah, itu berada pada atom C nomor 1 dan nomor 3. Maka disebut dengan difosfogliserat. Nah, kenapa ada penambahan fosfat? Jawabnya ini. Ya. ATP dibutuhkan. Berarti terjadi proses penguraian ATP menjadi ADP.
Nah, sebanyak 12 molekul ATP. Nah, jadi sewaktu reaksi terang, dia harus banyak menghasilkan ATP. 12 molekul harus tersedia ya untuk menghasilkan NADP. Menghasilkan ADP ya. Nah, masuk, maka inilah produknya. Asam 1,3-difosfogliserat yang mengandung 3 atom karbon. Nah, melanjutkan reaksinya, maka terbentuklah gliseraldehid trifosfat. Ya. Nah, dibutuhkanlah berupa NADPH. Ya, NADPH sebanyak 12 molekul. Ingat, NADPH lalu ATP itu kan diperoleh dari reaksi terang kan? Nah, reaksi terang. Oke. Jadi bisa kita mainkan logika kita, nggak akan ada reaksi gelap ini, siklus Kelvin-Benson, kalau tidak ada produk dari reaksi terang. Apa itu ATP dan NADPH? Nah, itu ya. Nah, lalu dihasilkanlah gliseraldehid trifosfat ya sebanyak 12 molekul, dan kemudian 2 molekul dari 12 ini akan memisahkan diri. Inilah gliseraldehid trifosfat, maka terbentuklah 1 molekul glukosa. Ya, 2 gliseraldehid menjadi glukosa. Inilah produk utamanya. Nah, inilah produk utama. Ya, produk utama. Oke. Udah. Nah, lantas sisanya berapa? 10 ya. 10 gliseraldehid trifosfat ini nanti akan mengalami isomerisasi, yaitu dihidroksi aseton fosfat. Ya, 3 karbon. Nah, oke, 3 karbon mengandung 3 karbon. Kalau kamu masih ingat waktu peristiwa respirasi, ya, glukosa bahan dasar respirasi nanti ketika dia mulai dipecah melewati peristiwa glikolisis kan menghasilkan 2 produk ini kan, gliseraldehid trifosfat sama dihidroksi aseton fosfat yang biasanya disingkat DHAP ya. DHAP. Nah, ini ya. Lalu ini kan reaksi bolak-balik, bisa kemari, bisa kemari. Yang gitu ya. Nah, jadi giliran di fotosintesa dihidroksi aseton fosfat justru yang lebih beraksi, lebih dibutuhkan. Nanti dia akan menjadi ribulosa 1,5-difosfat. Artinya sudah 2 fosfat. Udah? Nah, aturannya 1 aja sini, ini jadi 2. Dari mana fosfatnya? Jawabnya dari ATP. Udah? Nah, ATP masuk maka jadilah ADP. Sebanyak 6 molekul ATP menjadi 6 ADP. Berarti fosfatnya sudah lengket kemari. Ribulosa 1,5-difosfat. Itulah biasanya disingkat RDP. Nah, kalau dibilang RDP adalah ribulosa difosfat. Atau ya, disebut juga dengan istilah Rubisco. Nah, jadi kalau ada istilah kamu dengar Rubisco, Rubisco itu adalah istilah dari enzim untuk ribulosa 1,5-difosfat. Nah, setelah terbentuk ribulosa 1,5-difosfat, maka kembali lagi mengikat karbon dioksida untuk peristiwa fiksasi CO2. Ya, 5 karbon ya, maka akan dipecah lagi menjadi 3 karbon, tapi ya molekulnya sudah lebih banyak. Nah, inilah yang dimaksud dengan siklus Kelvin-Benson. Nah, dalam siklus Kelvin-Benson ini, peristiwa apa yang terjadi? Ya, nah jawabnya pertama fiksasi karbon dioksida. Nah, ini ya fiksasi karbon dioksida. Lalu reduksi. Ya, ini ya. Reduksi, inilah dia. Dari 1,3-difosfogliserat menjadi gliseraldehid. Ini namanya reduksi. Nah, lalu masuk lagi kemari, ya, peristiwa kemari. Nah, ini namanya regenerasi. Jadi ada 3 peristiwa. Ada fiksasi C2, lalu ada reduksi. Ya, reduksi, ada istilah regenerasi. Nah, dalam peristiwa reaksi gelap. Kalau reaksi terang tadi apa? Coba ingat kembali. Apa yang terjadi? Yaitu penguraian klorofil. Ya, klorofil terurai, tereksitasi. Lalu ada peristiwa pelepasan oksigen.
yaitu peristiwa fotolisis karena berasal dari air tadi kan. Nah, lalu apalagi? Ada menghasilkan NADPH dan ATP. Nah, jadi diharapkan kamu bisa membedakan mana reaksi terang, mana reaksi gelap. Saya? Oke, baik. Nah, jadi dengan demikian sudah dijelaskan bagaimana peristiwa fotosintesa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa faktor yang mempengaruhi fotosintesa? Pertama, intensitas cahaya. Makin tinggi intensitas cahaya, jelas laju fotosintesa semakin meningkat. Jadi kalau mendung berarti hasil fotosintesa yang menurun, ya, dibandingkan dengan matahari terik. Nah, namun terlalu tinggi pun intensitas cahaya, justru klorofil rusak, bahkan daun itu menguning, ya. Kemudian yang B, panjang gelombang cahaya. Nah, panjang gelombang cahaya tidak semuanya diterima. Yang diterima adalah berupa cahaya tampak. Cahaya tampak inilah yang terlibat dalam fotosintesa. Dengan catatan, biru dengan ungu dengan panjang gelombang kurang lebih 450 nanometer. Ini merupakan panjang gelombang terpendek. Lalu yang warna merah panjang gelombang kurang lebih 680 nanometer. Dan ini dikategorikan panjang gelombang terpanjang. Sehingga dua warna tersebut dalam proses fotosintesa lebih cepat. Ya. Nah, maka fotosintesa sinar yang dibutuhkan terutama adalah sinar merah. Kan ya, sinar merah kenapa? Karena memiliki panjang gelombang yang paling tinggi. Ya, 680. Lalu biru dan ungu. Ya. Jadi intervalnya itu 680 ke 450. Jadi yang paling diutamakan adalah warna merah. Ya. Namun kalau energi fotonnya mana paling tinggi ini ya? Ya. Nah, ini ya biru. Kalau ini kan merah pendek kan, tapi yang dimampukan adalah panjang gelombangnya. Nah, gitu ya, kecepatan. Oke, jadi inilah dua warna yang paling dibutuhkan dalam fotosintesa. Lalu konsentrasi karbon dioksida. Ya, dalam fotosintesa kan dibutuhkan karbon dioksida. Perlu karbon dioksida yang cukup. Bila CO2 terlampau banyak itu nggak akan berarti. Ya, tidak berarti. Kadar CO2 yang paling banyak, ini justru mengganggu respirasi tumbuhan. Jadi nggak perlu banyak-banyak CO2 ya. Ya ada batas-batas jenuhnya. Kalau terlalu banyak pun ya justru mengganggu ya, respirasi pada tumbuhan. Lalu suhu, ya suhu optimumnya digunakan adalah 25 sampai 39 derajat Celcius. Kalau suhunya di bawah atau fase suhu dingin, ya maka akan mengurangi peristiwa fotosintesa. Hal yang sama, ya. Kalau di atas 39 berarti akan menggugurkan ya bagian dari tubuh tumbuhan seperti pohon jati lah kita bilang. Ya, oke. Kemudian ion anorganik. Ion anorganik ya, adalah ion-ion yang berhubungan dengan fotosintesa, terutama ion penyusun klorofil. Artinya pada klorofil berupa senyawa organik. Ingat ya, klorofil itu adalah senyawa kompleks juga sih ya. Ada nitrogen, ada klor, ada ferum, boron, mangan, zinkum ya. Lalu ada sulfur, kuprum, molibdenum, magnesium. Itulah penyusun dari klorofil. Jadi kalau disebut dengan klorosis berarti ada kekurangan dari ini ya. Jika terjadi defisiensi atau kekurangan, inilah yang disebut dengan klorosis. Lalu ada zat inhibitor, ya, penghambat. Penghambat fotosintesa itu adalah berupa sulfur dioksida, ya, yang biasanya didapat dari tanah maupun dari hujan asam. Serta herbisida. Nah, herbisida ini adalah pestisida yang khusus menghancurkan tanaman dan biasanya digunakan untuk tanaman gulma.
atau tanaman pengganggu. Ya. Nah, dengan adanya zat inhibitor ini justru akan menghambat proses fotosintesa. Nah, yang terakhir adalah kemosintesa. Kemosintesa adalah bakteri kemoautotrop, ya, bakteri kemoautotrop yang menggunakan reaksi kimia anorganik untuk menghasilkan ATP dan NADPH dengan cara mereduksi karbon dioksida. Ya. Nah, jadi seperti yang sudah kita dengar waktu di kelas 10, ya, apa itu kemosintesa, yaitu penyusunan zat organik, ya, dari senyawa anorganik dengan bantuan energi kimia. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, contoh organisme yang melakukan kemosintesa ini pada umumnya adalah mikroorganisme, yaitu bakteri belerang, terdiri dari ada Beggiatoa dan Thiobacillus. Lalu ada bakteri nitrifikasi yang terdiri dari Nitrosococcus dan Nitrobacter. Lalu ada bakteri besi seperti contohnya Ferrobacillus. Ya, nah, sekarang kita lihat contoh bakterinya. Inilah dia. Ada bakteri belerang. Ya, bakteri belerang ini ya seperti bakteri sulfur, tak berwarna. Itulah namanya Thiobacillus. Memperoleh energi dengan cara mengoksidasi H2S. Ya, reaksinya adalah inilah H2S, lalu dengan adanya oksigen, ya, lalu dengan adanya cahaya. Nah, kenapa dia membutuhkan cahaya? Namanya bakteri belerang, berarti ada berupa klorofil atau zat warna. Nah, lantas menghasilkan air dan sulfur plus energi. Nah, energi digunakan untuk apa? Ingat, ini kan dihasilkan dari reaksi kimia. Ya. Selanjutnya energi tersebut digunakan untuk fiksasi CO2. Jadi sama halnya yang dilakukan oleh fotosintesa, ada peristiwa fiksasi dengan tujuan menjadi gula. Ini ya, atau karbohidrat. Reaksinya adalah CO2 ditambah dengan 2H2S, ya kan? CO2 tambah dengan H2S, lalu akan menghasilkan, ini dia, ini adalah berupa senyawa organik karbohidrat, kategori karbohidrat. Lalu menghasilkan sulfur dan H2O. Nah, kemudian ada bakteri nitrit. Nah, bakteri nitrit seperti halnya bakteri Nitrosomonas dan Nitrococcus. Nah, memperoleh energi dengan cara mengoksidasi amonia NH3 dalam bentuk senyawa amonium karbonat menjadi asam nitrit. Nah, reaksinya adalah inilah yang dimaksud dengan amonium, ya, atau amonia ya. Lalu tambah dengan karbon, ya, CO3 ya. Lalu ditambah dengan oksigen, maka jadi asam nitrit. NO asam nitrit ya, lalu akan menghasilkan karbon dioksida kembali, lalu menghasilkan H2O, lalu tambah energi ya. Nah, energinya digunakan kembali lagi untuk menangkap karbon dioksida. Oke, lalu bakteri nitrat, misalnya bakteri Nitrobacter, memperoleh energi dengan cara mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Nah, jadi asam nitrit ini ya selanjutnya dioksidasi lagi oleh bakteri yang berbeda, Nitrobacter. Maka terbentuklah kalsium nitrat. Nah, lalu tambah energi. Nah, energinya kembali lagi melakukan proses fiksasi CO2. Nah, sehingga terjadi glukosa. Oke ya. Nah, kemudian bakteri besi, nah misalnya Thipotrik, memperoleh energi dengan cara mengoksidasi ferro menjadi feri. Reaksinya seperti ini. Nah, kembali menghasilkan energi. Nah, atas energi ini gunakan untuk ini lagi balik membentuk glukosa. Ya kan? Nah, jadi seperti itulah kemosintesa yang tujuannya sama, menghasilkan karbohidrat. Inilah perbandingan dari fotosintesa dengan kemosintesa. Pembandingnya adalah berupa energi, sumber energinya ya. Nah,
untuk fotosintesa cahaya matahari. Lalu kemosintesa berupa zat kimia. Nah, pelakunya adalah kalau fotosintesa organisme berklorofil. Kalau kemosintesa organisme tidak berklorofil ya, dan disebut dengan organisme kemosintetik ya. Nah, lalu bahan dasarnya adalah karbon dioksida dan H2O. Kalau kemosintesa ya mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, fosfat. Lalu ada glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat. Nah, perbandingannya yang berikutnya hasilnya. Kalau fotosintesa karbohidrat, lalu hasil di sini juga sama, karbohidrat dan senyawa lainnya. Di manakah tempat berlangsungnya? Kalau fotosintesa berlangsung di kloroplas, sedangkan kemosintesa berlangsung pigmen seperti klorofil. Jadi bukan klorofil sebenarnya, pigmen, tapi mampu menerima cahaya matahari. Ya, makanya bilang organisme tidak berklorofil. Ada warna atau pigmen mirip dengan klorofil. Ya, nah, seperti apa tadi? Ya itu tadi, bakteri sulfur, ya, bakteri rhodopsin. Nah, itu adalah mirip, dia punya warna ya. Baik, nah jadi itulah yang menjadi pelajaran kita mengenai anabolisme 2, khusus mempelajari bagaimana reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesa. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.